Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Restu Ibu Balikpapan, salam sehat, bahagia, dan sejahtera untuk seluruh sobat dimanapun berada. Hari ini podcast Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan menghadirkan pembahasan seru tentang gizi nih bersama Dr. Emi Pramita Utami, spesialis gizi klinik. Sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan dokter cantik kita ini, biar makin lama kita mengenalnya makin sayang. Assalamualaikum Dokter Emi. Waalaikumsalam Dokter Dani. Siap dokter. Selamat datang ya dokter di podcast Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah, kabar baik luar biasa. Mudah-mudahan Sobat Restu juga punya kabar sehat semua ya. Amin. Oke, dokter, kita pengen tahu nih, sudah berapa lama sih dok praktek di Rumah Sakit Restu Ibu? Hampir 2 tahun. Wah, lama ya teman-teman semua. Dokter Emi sudah cukup lama di Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Dok, terkait dunia gizi klinik apalagi di Rumah Sakit Restu Ibu, ada nggak sih dok hal-hal menarik terkait pasien yang bisa menjadi bahan pembelajaran nih dok untuk sobat-sobat Restu Ibu di rumah? Apa ya, setiap hari kayaknya menarik ya. Terutama permasalahan di Balikpapan ini udah kayak kota-kota besar metropolitan lain ya. Angka obesitas tuh makin lama makin ada aja. Nah, itu tuh yang sekarang kita jadi lebih aware karena obesitasnya di Balikpapan ini nggak cuma di usia dewasa, gitu ya tapi dok? juga mulai banyak nih peningkatan di usia anak-anak, balita, dan di tengah-tengah kejadian-kejadian obesitas ternyata masih ada juga yang gizi buruk, yang gizi kurang, baik usia anak maupun usia dewasa. Wah, menarik nih ya Sobat Restu Ibu semua. Tadi sempat disinggung dari Dokter Emi terkait status gizi anak-anak di Balikpapan terutama. Dok, di Instagram Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan ternyata sudah banyak banget dok kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan di question box. Salah satunya adalah terkait penggunaan susu formula nih dok pada bayi hingga usia anak kira-kira dari 0 bulan sampai dengan 2 tahun ya dok ya, bahkan bisa dibilang sampai 12 tahun. Penggunaan susu formula begitu tinggi dok. Menurut dokter Emi, bagaimana sih dok penggunaan susu formula? Terutama kita singgung dulu nih dok, bayi-bayi yang usianya kurang dari 6 bulan. Silahkan dokter. Ya, jadi sebenarnya ya kalau mau kita back to basic, kita kembali lagi ke pedoman utama, tetap yang namanya air susu ibu atau ASI itu adalah makanan yang pertama dan terbaik untuk bayi-bayi kita ya usia 0 sampai 6 bulan cukup hanya ASI saja. Oke. Lalu setelah itu setelah 6 bulan apa? Setelah 6 bulan ada yang namanya empasi atau makanan pendamping air susu ibu. Sudah banyak tuh pasti informasi yang didapatkan ya dari para parents, Sobat Restu semua tentang bagaimana sih pedomannya empasi untuk anak sampai usia 2 tahun. Setelah 2 tahun masih banyak lagi nih parents yang galau. Kalau udah selesai empasi terus anak saya mau dikasih susu formula apa dok gitu. Terkait tips and trick, tadi sempat dokter bilang ada, kadang kan kita dihadapkan nih parents yang di rumah Sobat Restu Ibu, di mana mereka mau nggak mau atau mereka sendiri deh dok memutuskan untuk mempergunakan susu formula. Pemilihan yang tepat dok kandungan susu formula seperti apa sih dok? Monggo dokter, biar nggak galau nih dok Sobat Restu Ibu di rumah nih dok. Iya, jadi ya balik ya di awal 0 sampai 6 itu yang pertama dan terbaik itu hanya ASI. Siap. Tapi memang ada keadaan-keadaan tertentu yang nggak bisa self diagnose ya. Maksudnya bunda, orang tua itu nggak bisa kemudian memutuskan sendiri saya nggak bisa ngasih ASI karena ASInya nggak keluar, itu nggak bisa. Harus ada analisis lebih dalam dari ahlinya. Gitu. Sekarang di Balikpapan nih khususnya nih Balikpapan itu para konselor laktasi udah banyak sehingga bisa cari bantuan. Dari dokter spesialis anak juga banyak yang juga sekaligus konselor laktasi. Segera cari bantuan. Kenapa kok sampai bisa mengatakan ASINya nggak cukup untuk anaknya? Lalu memutuskan memberikan susu formula.
Tapi memang ketika memang setelah dilakukan analisis, memang butuh nih, nggak bisa enggak, memang butuh ada penambahan khusus, penambahan formulanya pun harus ditentukan oleh ahlinya. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih sendiri mau merek ini, merek itu, merek ini, merek itu gitu nggak bisa. Tetap disesuaikan sama kebutuhan anak. Siap dokter. Jadi teman-teman atau sobat Restu Ibu Balikpapan tidak boleh galau lagi ya. Tapi dok, ada nih yang bertanya dokter. Sebenarnya kandungan di susu formula salah satunya ada yang sebut maltodextrin dok. Apa sih maltodextrin itu dok? Dan sebenarnya sebaik apa atau seburuk apa sih kandungannya terhadap tubuh terutama seorang bayi atau anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang dok dari dunia gizi klinik dok? Kita belajar biokimia dulu ya. Siap dokter. Dulu zaman kuliah tuh ada yang namanya pelajaran biokimia. Itu kita kenal ya istilah karbohidrat, protein, lemak. Si maltodextrin ini sebenarnya adalah turunan dari karbohidrat. Dokter. Berasal dari pati. Pati itu karbohidrat kompleks ya yang katanya panjang. Jadi tujuannya memang untuk mendapatkan suatu kepentingan tertentu gitu ya. Maltodextrin akan dijadikan bahan untuk tambahan yang akan memperbaiki tekstur, memperbaiki rasa, dan juga memperpanjang usia simpan. Jadi kalau ada produk-produk kemasan kan memang harus usia simpannya lebih lama ya, biar bisa bertahan. Itu salah satu asal muasal kenapa digunakan maltodextrin. Nah, dari mana asalnya? Bisa dari pati jagung, pati gandum, pati kentang, atau bahkan pati sereal. Jadi yang paling banyak digunakan untuk susu formula, terutama pada bayi 0-6 itu dari pati jagung. Kenapa pakai pati jagung? Karena kalau pakai pati gandum nanti ada resiko kandungan gluten. Nah, dalam gandum itu ada kandungan gluten yang nanti punya potensi bikin hipersensitif, bikin alergi dan macam-macamnya. Begitu. Siap. Jadi lanjut nih. Lanjut dokter. Ini dok, sama ada pertanyaan lagi nih dok sebelum dokter lanjutkan. Terkait tadi kan beberapa, kalau kita pakai pati yang jenisnya dari gandum, resikonya tinggi buat terjadinya reaksi hipersensitivitas atau alergi pada seorang anak ya dok. Kita kan kebanyakan mungkin beberapa parents menemukan bahwa saat anaknya mengganti suatu jenis susu formula tertentu nih, kita skip ya dok yang bagian 0-6 bulan karena itu wajib ASI ya dok. Yang di atasnya nih dok sudah mulai coba-coba susu formula. Kenapa ya dok kalau ganti susu formula dari yang tipe A ke tipe B? Dok, anak saya kok ruam merah ya, kok tiba-tiba mencret? Monggo dokter, itu kegalauan daripada parents, sobat-sobat Restu Ibu. Iya, jadi sebenarnya perlu juga ditelaah dulu, ini beneran diare karena susu itu atau karena ada pencetus lain. Jadi pastikan untuk menapis bukan karena infeksi. Virus ya, atau bakteri atau parasit yang biasanya banyak menginfeksi usia-usia balita gitu. Jadi kalau bukan karena sudah dipastikan bukan karena infeksi, kemungkinan yang bisa muncul mungkin si anak menderita suatu intoleransi laktosa. Ini yang paling sering. Apa sih intoleransi laktosa? Kalau dalam tubuhnya itu punya enzim laktose, enzim yang mengubah si laktosa dalam susu itu nggak cukup banyak ya, sehingga banyak laktosa yang nggak tercerna. Nah itu nanti yang bisa menyebabkan reaksi diare. Sebelum diare bisa kembung dulu, bisa kolik dulu, gitu ya, macam-macam. Menariknya nih ada satu fakta bahwa dalam ASI ini kandungan laktosanya itu banyak loh, 2 kali lipat daripada susu formula. Tapi bayi-bayi atau balita-balita baduta dengan mengkonsumsi ASI itu jarang banget yang mengalami diare karena laktosanya laktosa manusia. Kalau dari susu formula laktosanya dari susu hewan, itu dia yang ada perbedaan. Siap. Kemudian bisa juga ternyata ada sensitivitas terhadap protein dalam susu hewan tersebut. Siap dokter. Berarti dok kalau misalnya nih dibilang beberapa anak atau bahkan banyak anak di Indonesia ya dok mengkonsumsi susu formula dok, katanya sih berlebihan, terus memicu
laporan terkini katanya pasien anak dengan kencing manis atau diabetes mellitus makin tinggi nih dok. Bahkan mereka ujung-ujungnya sampai, mohon maaf dok, sampai harus cuci ginjal. Itu gimana ya dok cara mengatasinya? Terutama lagi-lagi nih dok, masalah pola pilih makanan, minuman saat ini. Biar parent semua di rumah, Sobat Restu Ibu tidak bingung nih dok, bisa bantu kah dok dicontohin cara mengatur makanan minuman pada balita atau balita mereka yang di bawah usia 2 tahun dok, bahkan yang lagi memulai MPASI dokter. Oke. Kita boleh ya balik sedikit dulu ya ke maltodextrin tadi. Siap. Jadi si maltodextrin ini memang punya sifat mudah dicerna, mudah diserap dalam bentuk glukosa siap pakai. Oke dokter. Jadi karena memang tujuan penggunaan maltodextrin ini untuk sumber energi siap pakai pada produk-produk susu formula. Oke. Nah, jadi kalau pada ASI itu energi siap pakainya ada di laktosa. Kalau di susu formula energi siap pakai dari golongan karbohidratnya ada di maltodextrin. Karena sifat mudah dicerna atau mudah diserapnya itu sehingga membuat peningkatan gula darah itu cepat terjadi. Itu memang sifat asalnya. Kalau pada bayi 0 sampai 6 ya memang sumber utamanya dia cuma susu, sesuai gitu ya. Karena memang kebutuhan dia untuk dapat energi siap pakai itu cukup besar untuk tumbuhnya, untuk kembangnya juga. Ketika kebutuhannya dia bukan sekedar untuk energi siap pakai lagi, tapi sudah lebih dari yang dibutuhkan, penggunaannya udah lebih dari misalnya 2 saji per hari, itu udah akan meningkatkan kebutuhan kalori dia. Sehingga gimana? Apakah makannya harus dikurangi? Ya jangan, susunya dong yang harus dikurangi. Karena pada MPASI kan sudah mulai diperkenalkan tuh makanan padat secara bertahap. Panduannya secara mudah boleh diklik, boleh di browsing di webnya Kementerian Kesehatan. Isi piringku untuk pemberian pemberian makanan bayi balita. Oke, siap dokter. Tapi kalau mereka merasa kurang nyaman nih dok dengan ngeklik, boleh dong ya ke poli dokter. Boleh banget. Iya, poli dokter di hari apa aja dok di Restu Ibu dok? Jamnya. Kamis 13.30 sampai 15.30. Oke, Sobat Restu Ibu jangan lupa ke polinya Dokter Emi kalau mau konsultasi lebih lanjut. Tapi kita kembali lagi ya pembahasannya lagi dok. Saat ini ada banyak sekali dok jenis susu yang dipergunakan ya. Entah itu untuk baduta bahkan sampai usia lebih dari 2 tahun ya dok. Ada yang namanya UHT, mau berbagai rasa sampai gak ada rasanya sama sekali atau biasa kita sebut dengan susu plain ya dok ya. Bahkan ada yang namanya susu murni, susu rendah gula hingga yang dibilang without laktosa atau tanpa laktosa sama sekali dokter. Kemudian bahkan ada susu yang terpasteurisasi nih dok. Sebenarnya nih dok, di antara semua jenis yang saya sebutkan, mungkin ada yang terlupa juga nih dokter lewat saking banyaknya nih ya dok jenis-jenis susu. Yang mana sih dok yang paling aman? Ada nggak sih sarannya dok? Atau bahkan ada kunci-kunci lain nih dok dalam pemilihan susu dok. Jadi jangan sampai salah pilih lagi. Karena kan tadi di awal bahwa susu ini cuma untuk mendampingi ya dok, benar ya dok, di isi piring kita sekarang sepertinya dari Kementerian Kesehatan susu bukan lagi yang 4 sehat 5 sempurna ya dok. Boleh dokter diajarin nih kami dokter, sobat-sobat Restu Ibu di rumah. Ya, jadi sekali lagi kita balik ke keperluannya apa? Keperluannya apa untuk nambahin susu di menu harian si kecil? Kalau memang membutuhkan kejar kalori dalam rangka mengejar berat badan, tinggi badan, maka tentunya formula yang diberikan adalah formula khusus, PKMK namanya. Pangan khusus untuk kondisi medis khusus, ya. Nah itu nggak sama dengan susu rendah gula, susu UHT plain bahkan, atau misalnya susu pasteurisasi itu bukan itu. Sehingga kepentingannya harus di checklist dulu mana yang dibutuhkan. Kalau berdasarkan rekomendasi dari WHO untuk MPASI itu jika tidak bisa diberikan ASI maka bisa diberikan susu hewan segar, artinya yang pasteurisasi. Gitu. Siap dokter. Dok,
terkait susu hewani yang langsung ya dok, berarti susu murni yang terpasteurisasi. Ada beberapa bunda dan ayah menambahkan nih dok, duh kalau dikasih susu kayak gitu aja kurang suka nih dok, anak saya. Jadi saya tambahin gula pasir, madu, atau bahkan yang lain dok. Gimana nih dok menurut pandangan dokter Emi dokter? Silahkan dok. Jadi untuk anak usia tertentu ada rekomendasi maksimal penggunaan penambahan gula. Kadarnya tertentu pula gitu ya. Jadi nggak bisa kita suka-suka anak umur segini kita tambahin aja, kan sudah boleh ya makan gula, kita tambahin aja 1 sendok makan misalnya. Nggak bisa. Karena selain dari penambahan gula pasir ini, pasti masih ada bahan pangan lainnya kan yang mengandung gula juga. Nanti bisa-bisa setelah dianalisis secara keseluruhan asupannya berlebihan banget gulanya. Ini yang bikin potensi-potensi ke arah meningkatnya berat badan, meningkatnya risiko terhadap penyakit-penyakit tidak menular yang sifatnya kronis seperti diabetes itu. Oke, siap dokter Emi. Jadi saat ini Sobat Restu Ibu tidak boleh lagi galau ya terkait pemilihan susu formula. Tetapi jangan lupa bagi anak-anak yang usianya baru dilahirkan sampai usia 6 bulan wajib sekali ya dok untuk diasihi tanpa ada makanan atau minuman pendamping lainnya. Seperti itu ya dok? Ya, dengan indikasi tertentu ya. Nah itu tuh kalimat yang terakhir, dengan indikasi tertentu. Baik Sobat Restu Ibu, kita akan bagian akhir nih dok. Dari tadi kita ngomongin susu formula, bagaimana dok dengan ASI? Pasti parents kita pengen banget nih dok, saya mau memberikan ASI yang penuh dengan nutrisi untuk anak saya. Dan selama mengasihi, saya mau bayi saya juga kalau bisa jangan sampai alergi. Karena kata beberapa parents, kalau dia datang dok, dengan misalnya saja di instalasi gawat darurat, beliau bilang nih anak saya tiba-tiba alergi setelah saya asihi. Benar kah dok? Itu fakta atau mitos nih dok? Di bagian terakhir kita nih dok, membahas tentang ASI dok. Itu fakta. Untuk beberapa orang yang memang punya hipersensitivitas terhadap zat-zat tertentu dalam makanan. Contoh tadi pada gluten ya, pada laktosa, itu hal-hal sensitif yang seringkali bayi-bayi ASI itu ikut mencetuskan gejala ketika si ibu konsumsi bahan pangan yang tinggi laktos maupun tinggi gluten. Nah, si bayi konsumsi ASI-nya si ibu ikut mengalami reaksi hipersensitif. Siap. Dok, terkait gizi pada ibu yang mengasihi, rekomendasi dok buat para ibu-ibu ini dok, biar ASINya eksklusif penuh dengan gizi terbaik bagi anak-anak mereka dokter. Ya, kalau saya sekali lagi yang mudahnya tinggal klik ya, browse di webnya Kementerian Kesehatan. Juga ada tuh isi piringnya untuk ibu menyusui. Kalau nggak pengen klik-klik, datang ke poli ya. Siap ya. Dokter. Atau secara umumnya paling tidak penuhi kebutuhan hidrasi. Hidrasi itu adalah kebutuhan cairan yang cukup ya dalam Kemudian per usia, per berat badan itu akan berbeda kebutuhan cairannya. Kebutuhan protein dan kebutuhan energinya itu juga yang penting. Dan sebenarnya kalau konsumsi harian, menu harian kita itu sudah prinsip gizi seimbangnya udah terpenuhi, sebenarnya semuanya aman sih. Siap dokter. Terima kasih banyak dok untuk podcastnya di hari ini. Jadi untuk Sobat Restu Ibu semua, tidak boleh lagi yang galau, terutama yang lagi jadi ayah dan bunda nih. Dan ibu-ibu baru, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda nih ya. Seluruh informasi terkait mulai dari anak dengan yang baru dilahirkan hingga terutama usia 2 tahun ya dok yang tadi kita singgung, haruslah memilih panganan yang tepat termasuk minumannya ya, dan jangan lupa untuk ASINya harus eksklusif seperti itu. Penutup kita berikan kepada Dokter Emi Utami, spesialis gizi klinik. Silahkan dokter sebagai penutupnya dok, biar diingat oleh seluruh Sobat Restu Ibu Balikpapan. Iya, jadi kalau kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita secara tepat, itu akan mendorong kita kepada status kesehatan yang lebih baik ya. Jadi yang gimana sih yang tepat itu? Sebenarnya yang tepat itu secara alamiah sudah bisa kita jalani gitu ya. Dari bayi 0 sampai 6 bulan sudah ada tersedia ASI melimpah dari bundanya gitu ya.
nanti setelah itu ada MPASI dan seterusnya. Ikuti saja, gak usah ikutin galau-galau yang aneh-aneh di sosmed misalnya ya. Kalau bingung, carilah informasi yang tepat pada ahli. Jangan mendiagnosis diri sendiri. Nah, gitu deh. Oke, terima kasih banyak Dokter Emi sudah hadir di podcast Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Sehat selalu dokter. Jangan lupa nanti ada sobat-sobat Restu Ibu yang datang ke kliniknya dokter ya dok, ke Poli dokter. Silahkan di-sharing teman-teman, kalau masih ada yang bertanya-tanya lagi, boleh datang ke Polinya Dokter Emi, langsung kunjungi beliau. Tadi jamnya jam berapa dokter? 13.30 sampai 15.30. Di hari apa dokter? Selasa dan Kamis. Oke, kita tutup podcastnya hari ini Sobat Restu Ibu Balikpapan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.